Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Jangan lupa kita ngopi dulu ya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Pembacaan kita pada hari ini dari Rut pasal yang pertama. Kita lihat Naomi dalam perjalanan hidupnya bersama suami dan kedua anaknya dari tanah perjanjian berangkat ke tanah Moab dengan kelengkapan yang luar biasa, kebahagiaan. Tetapi ketika dia berada di tanah Moab, dia kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya, bahkan kehilangan harta juga. Itu sebabnya ketika dia kembali ke tanah perjanjian, saudara-saudaranya berkata, Naomi pulang, Naomi pulang. Naomi artinya manis, tetapi Naomi bilang, jangan sebut saya Naomi, tapi panggil saya Mara, yang artinya pahit. Dan dia berkata, hidupku pahit ya. Jadi memang perjalanan Naomi sungguh pahit dalam perjalanan hidupnya. Tetapi di tengah-tengah kepahitan hidupnya, kita melihat ada satu muncul ya, semacam sinar yang luar biasa, di mana dalam kepahitan hidupnya itu ada kasih yang kita bisa lihat dari salah seorang menantunya, yaitu Rut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah perjanjian, dia memberikan kesempatan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, untuk kembali kepada bangsanya, kepada Allahnya mereka, kepada keluarga, untuk kemudian mereka bisa melanjutkan rumah tangga mereka. Tetapi kita melihat bagaimana keputusan Rut untuk tetap mengikuti ibu mertuanya. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah kasih mengabaikan kepentingan pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Orpa memutuskan untuk kembali kepada bangsanya, tetapi Rut memutuskan untuk selalu bersama dengan Naomi, mama mertuanya. Di ayat 15-17 berbunyi demikian, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih mengabaikan kepentingan diri sendiri. Ya, kita melihat bagaimana Rut tetap setia mendampingi Naomi mertuanya. Rut setia dan mengasihi Naomi, dan untuk itu ia rela melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Rut mengorbankan yang sangat besar. Dia harus meninggalkan bangsanya, Allahnya, bahkan masa depannya, karena tidak akan mungkin ia mendapatkan suami lagi dari anak Naomi, sebab Naomi tidak akan mungkin punya anak lagi. Saudara, kita melihat betapa besar pengorbanan daripada Rut oleh karena dia mengasihi Naomi. Seseorang yang mengasihi orang lain, maka ia harus rela berkorban. Rut rela berkorban karena ia mengasihi mertuanya. Ia mengabdi, siap merawat mertuanya, siap selalu bersama-sama dengan mertuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar kasih dari seorang Rut. Saudara, mari kita terus belajar mengasihi orang lain dengan siap mengabaikan kepentingan diri kita sendiri, mengorbankan kepentingan diri kita sendiri demi orang-orang yang kita kasihi. Khusus untuk pemuda-pemudi, saya mau berkata, saat kalian nanti sudah menikah, maka kalian harus mengasihi mertua kalian.
Pemudi mengasihi mertua sama seperti mengasihi orang tua. Pemuda mengasihi mertua sama seperti mengasihi orang tua. Ini harus kalian pegang setelah kalian nanti masuk dalam pernikahan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih punya mertua, tetap mengasihi mertua dengan sukacita. Sama halnya mengasihi orang tua kita sendiri. Hari ini kita belajar di tengah kepahitan yang dialami oleh Naomi, ada kasih yang muncul. Ada kasih yang kita lihat di sana, yaitu Ruth membuktikannya. Mari kita membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi orang lain. Bobby dulu. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.